Bab 431, Kematian Chang Sanyin. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Pikiran Fang Yuan memasuki lubangnya. Setelah roda tulang putih memasuki lubangnya, roda itu melayang di sepanjang gelombang laut purba emas sejatinya, setengah tenggelam dan setengah mengambang, memperlihatkan penampilan yang tak bernyawa. Cacing Gu secara alami terluka, rusak, atau bahkan mati. Roda tulang putih ini sudah diambang kehancuran dan tidak dapat digunakan lagi, kecuali aku dapat menemukan gu bambu tulang dan menggabungkannya dengan gu api hantu untuk memperbaikinya. Fang Yuan berpikir dalam hatinya, ada banyak gu penyembuh yang tidak ditujukan untuk tubuh manusia. Beberapa gu, seperti gu asap serigala, secara khusus digunakan untuk mengobati luka serigala, sementara gu lainnya, seperti gu besi kasar digunakan untuk mengobati kelabang emas gergaji mesin. Gu bambu tulang, dikombinasikan dengan gu api hantu, dapat memperbaiki kerusakan roda tulang putih, sehingga dapat berfungsi kembali. Berbicara tentang roda tulang pertempuran Gu, itu sebenarnya cukup terkenal, karena digunakan oleh Dewa Gu Iblis peringkat 8 Shen Jiao. Dia juga dikenal sebagai Raja Iblis Tulang yang bangga. Bakatnya luar biasa dan mengejutkan. Ketika dia menjadi Dewa Gu peringkat 6, dia kekurangan Gu peringkat 6. Dia menemukan jurus pamungkas yang dikenal sebagai kereta tulang putih. Kereta tulang putih itu terdiri dari banyak gu peringkat 5, seperti roda tulang putih, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan gu peringkat 6. Berkat kecerdikannya, Shen Jiao mencapai alam peringkat 8, dan membuat jurus pamungkasnya, medan perang tulang putih, terkenal di dunia, itu adalah jurus pamungkas yang menggabungkan kekuatan 3 gu dewa, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia menggunakan ini untuk mendominasi dunia, membunuh dewa gu yang tak terhitung jumlahnya, namanya yang ganas menyebar luas saat dia menyebabkan jalan yang benar menjadi tidak berdaya. Kapan aku bisa mencapai tahap seperti itu? Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hidup selama sekitar 500 tahun, dan menjadi gu immortal peringkat 6, satu langkah lagi dari peringkat 7. Ketika dia kemudian memurnikan Spring Autumn Cicada, dia diserang oleh jalur yang benar dan akibatnya meledakkan dirinya sendiri. Setiap kali dia memikirkan Blood Sea Ancestor, Proudbone Demon Lord, Soul Spectre Demon Venerable, semuanya adalah karakter yang luar biasa, Fang Yuan tidak bisa tidak terkesan. Sebagai seorang pria yang hidup di zaman sekarang, aku seharusnya seperti ini, tidak terkekang oleh alam fana, melakukan hal-hal tanpa khawatir, membunuh siapapun yang tidak kusukai. Ketika hatiku jahat, aku membantai semua makhluk, dan ketika aku berbudi luhur, aku memberkati dunia. Dunia bergerak sesuai dengan emosiku, aku mendominasi segalanya, setiap musuh yang melawanku diinjak-injak. Oh, ini adalah kebebasan sejati, kehidupan yang ceria dan riang. Fang Yuan menghela napas sepenuh hati dan mengeluarkan gu mutiara cerah dari sakunya. Mutiara terang gu sudah berdebu, cahayanya redup. Di dalamnya tersegel Fixed Immortal Travel, aura Immortal Gu juga memudar. Fang Yuan mengeluarkan Dark Toss Gu. Gu ini dan Dusty Gu tampak hampir sama, bentuknya seperti kepompong ulat sutra, kecuali warnanya hitam pekat. Fang Yuan memindahkan esensi purbanya, kepompong ulat sutra hitam menggeliat, 10 sulur melilit keluar, melilit seperti ular, dan memanjat ke mutiara terang Gu. Hanya dalam waktu singkat, mutiara terang Gu diselimuti oleh kepompong ulat sutra hitam. Ini dikenal sebagai melempar mutiara dalam kegelapan. Ini dikembangkan selama pertempuran 5 wilayah, untuk sepenuhnya menyembunyikan aura cacing Gu. Karena itu, aura Fixed Immortal Travel bahkan lebih redup. Sekarang, prajurit Chang Sanyin, kau mencoba menyegel kupu-kupu giok yang cantik ini. Ge Yao berdiri di samping dan perlahan-lahan memahami maksud Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum misterius padanya dan menyimpan mutiara hitam itu di sakunya dan terus mengubur dirinya dalam penelitiannya tentang medan perang. Medan perang ini diciptakan 20 tahun yang lalu, setelah pertempuran antara Chang Sanyin dan Hatu Gu. Chang Sanyin adalah Gu Master tingkat puncak peringkat 4, sementara Hatu Gu sudah menjadi Gu Master tingkat awal peringkat 5 yang juga memimpin sekelompok besar bawahan. Keduanya awalnya adalah teman masa kecil, tetapi mereka jatuh cinta pada wanita yang sama. Wanita itu akhirnya memilih Chang Sanyin, dan sejak saat itu Hatu Gu dipenuhi dengan amarah yang cemburu. Hal ini menyebabkan permusuhan yang tak henti-hentinya tumbuh di antara mereka berdua, kebencian yang hanya bisa dibasuh dengan darah yang lain. Setelah Hatu Gu meracuni ibu Chang Sanyin, untuk menemukan gu pencucian salju,
ia memimpin kawanan serigala jauh ke dalam dataran beracun. Ketika ia mencapai dataran, Chang Sanyin menyiapkan penyergapan di sana. Ketika Hatugu membawa gerombolan banditnya dan datang, sekelompok besar serigala menyerang dari segala arah. Ini adalah pertarungan sengit sampai mati, sampai matahari terbenam. Akhirnya, semua serigala terbunuh, bersama dengan semua bandit berkuda, yang terbunuh atau melarikan diri. Chang Sanyin sudah mencapai batasnya, dan esensi purba Hatugu telah habis. Keduanya terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Kedua pria itu bertarung sampai mata mereka memerah dan memanfaatkan segala sesuatu di sekitar mereka untuk mendapatkan keuntungan. Mereka bergulat bersama, menggigit dengan gigi mereka, mencakar dengan tangan mereka, sampai akhirnya mereka menghabiskan semua kekuatan mereka, dan jatuh ke tanah, dengan kekuatan yang hampir tidak cukup untuk bernapas. Musuh hidup dan mati, yang dulunya adalah teman dekat yang tak tertandingi, hanya berjarak 2 atau 3 langkah dari satu sama lain, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah terengah-engah dan saling menatap. Mereka adalah Gu Master yang kuat, yang satu adalah pahlawan yang saleh, yang lain adalah iblis yang jahat, namun keduanya telah kehilangan kekuatan mereka. Pada saat ini, keduanya rapuh seperti anak kecil, jika seekor kelinci berlari dan menghalangi wajah mereka, mereka akan mati lemas. Mereka berada di jalan buntu, ketika tiba-tiba Hatugu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, dia adalah Gu Master tingkat 5, dan tingkat pemulihan esensi purbanya lebih cepat dibandingkan dengan Chang Sanyin. Esensi purbanya pulih lebih dulu, cukup baginya untuk melemparkan tombak tulang beracun. Melihat tombak tulang ditembakkan ke arahnya, mata Chang Sanyin membelalak, saat ledakan kekuatan ajaib muncul dalam dirinya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia berhasil membalikkan setengah tubuhnya, tetapi tombak tulang beracun, yang telah diarahkan ke kepalanya, masih menusuk dadanya. Intensitas rasa sakit membuat Chang Sanyin meraung, tetapi dengan mengandalkan kekuatan serigala Gu untuk meningkatkan kekuatannya, dia berhasil mematahkan tombak tulang dan mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Perlahan, dia menyeret tubuhnya ke sisi Hatugu. Pada akhirnya, Chang Sanyin mengambil tombak tulang beracun itu dan menusukkannya ke mata Hatugu, mengakhiri hidup musuh bebuyutannya. Meskipun Chang Sanyin menang, racun tombak tulang itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan memanfaatkan semua esensi purba yang baru saja diperolehnya, ia mengaktifkan Gu penguburan janin serigala. Gu ini memanfaatkan 108 spesies serigala betina hamil yang berbeda, dan spesialisasinya adalah menyelamatkan nyawa. Jika mereka masih memiliki satu napas tersisa, penggunanya dapat diselamatkan. Chang Sanyin menggunakan Gu itu, mengebor tanah, dan tertidur. Sekitar 30 tahun kemudian, seorang Master Gu tingkat 3, Ma Hongyun, dikejar ke medan perang oleh sekawanan serigala. Dalam keputusasaannya, ia secara kebetulan berhasil menemukan Chang Sanyin yang terkubur. Setelah Ma Hongyun menyelamatkan Chang Sanyin, yang terakhir tidak hanya membantunya mengusir serigala, tetapi juga membantunya menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Dalam perebutan kekuasaan di padang rumput di masa depan, Chang Sanyin menyumbangkan banyak jasa, dan Ma Hongyun yang lahir sebagai budak menjadi penguasa istana kekaisaran. Chang Sanyin mengalami pasang surut kehidupan, kisahnya cukup melegenda. Kisahnya tersebar luas di seluruh wilayah utara, itu bukan rahasia. Kemudian, dengan bantuan Ma Hongyun, ia menjadi Gu Immortal peringkat 7, menerima gelar Jenderal Serigala Langit, mendapatkan otoritas yang lebih besar. Akhirnya, saat melawan invasi benua tengah, ia tewas dalam pertempuran, dan keturunannya mewariskan biografinya. Ini juga mengapa Fang Yuan sangat berpengetahuan tentang sejarahnya. Aku menemukannya. Pencariannya yang panjang akhirnya berakhir. Fang Yuan melangkah maju dan menemukan ekor serigala besar di atas rumput. Ekor serigala itu, yang tertutup lumpur, ditutupi oleh rumput beracun dan hampir tidak terlihat. Jika bukan karena kegigihan dan pencarian Fang Yuan yang cermat, ekor itu tidak mungkin ditemukan. Awalnya, ketika Ma Hongyun melarikan diri, dia tersandung ekor serigala ini. Ketika dia menarik ekor serigala itu, dia tidak hanya menyelamatkan Chang Sanyin, tetapi juga dirinya sendiri. Fang Yuan merasa diliputi oleh emosi, dia meraih ekor serigala itu dan menariknya keluar dengan paksa. Tiba-tiba, tanah itu menggeliat, dan tubuh serigala betina yang besar muncul dari tanah, matanya tertutup, seluruh tubuhnya ditutupi bulu ungu, dengan perut putih. Tubuhnya sangat besar, bahkan ketika berbaring,
tubuhnya lebih tinggi dari manusia. Ge Yao bergegas berlari, wajahnya memerah karena terkejut. Serigala apa ini? Mengapa begitu besar? Ah, sepertinya serigala betina. Lihat perutnya, dia pasti sedang hamil. Itu bukan serigala, itu Gu. Fang Yuan berkata sambil mengeluarkan pisau tajam dari cangkir perspektif yang bergerak Gu. Ia mengiris perut serigala itu, menyebabkan sayatan panjang muncul. Seketika, perut serigala yang membuncit itu terkoyak, dan sejumlah besar cairan ketuban, bercampur darah, menyembur ke seluruh tanah bagian bawah tubuh Fang Yuan basah kuyup. Ge Yao melihat apa yang terjadi, dan buru-buru melompat menghindar agar tidak menjadi korban kotoran. Ia kemudian melebarkan mulutnya karena terkejut, berteriak, mengapa ada seorang pria di dalam rahim serigala? Saat cairan ketuban terus mengalir keluar, seseorang juga keluar. Itu adalah Chang Sanyin yang asli. Matanya terpejam, dan tubuhnya penuh dengan luka, terutama bagian dengan tombak setengah tulang yang mencuat. Ia tertutup cairan ketuban yang kental, ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang hebat, dan kulitnya berwarna hijau. Fang Yuan dengan cepat berjongkok dan mengulurkan tangannya. Ia tampak seperti sedang mengamati luka-luka Chang Sanyin, tetapi sebenarnya, ia diam-diam mencubit leher Chang Sanyin. Kasihan Chang Sanyin, seorang pahlawan yang berhasil membunuh musuhnya, dan hidup selama 20 tahun lagi menggunakan cacing gunya. Setelah sekitar 10 tahun, tuannya yang ditakdirkan muncul dan menyelamatkannya. Namun sekarang setelah Fang Yuan turun tangan, masa depan pria ini, Jenderal Serigala Langit, yang terkenal dan calon dewa Gu peringkat 7 terbunuh. Chang Sanyin meninggal saat dia tidak sadarkan diri, tidak dapat melawan, hanya mengeluarkan napas samar. Ketika Fang Yuan membunuhnya, tubuhnya bahkan tidak gemetar. Tak perlu dikatakan, karena dia tidak sadarkan diri, dia tidak dapat meledakkan cacing gunya sendiri. Pikiran Fang Yuan memasuki celahnya dan segera menemukan beberapa gu napas kura-kura di dalamnya. Gu napas kura-kura adalah gu penyimpanan, seperti mutiara cerah gu, ia digunakan untuk menyegel cacing gu. Sebelum Chang Sanyin memasuki perut serigala, untuk mencegah cacing gu miliknya mati kelaparan, ia menyegel cacing gu miliknya satu persatu di dalam gu napas kura-kura. Cacing-cacing gu, itu adalah gu tingkat 4, berbentuk seperti batu oval, dan berukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Permukaan batu-batu itu ditutupi dengan tanda-tanda, mirip dengan kulit kura-kura. Dengan membocorkan aura jangkrik musim semi-musim gugur, Fang Yuan langsung memurnikan gu napas kura-kura ini. Ia mengeluarkan semua kura-kura itu, dan di bawah pengawasan ketat Ge Yao, ia menghancurkan semuanya satu persatu untuk memperlihatkan gu di dalamnya. Ada total 8 gu dari jalur perbudakan, yang semuanya adalah cacing gu tingkat 4 yang berharga. Beberapa di antaranya bahkan lebih berharga daripada gu tingkat 5 biasa. Chang Sanyin dengan cermat mengatur koleksi ini, dan dengan set gu ini, ia membuat reputasi untuk dirinya sendiri di dataran utara. Dengan menggunakan set gu ini, ia membunuh Master Gu tingkat 5 sebelumnya. Dan dengan bantuan Spring Autumn Cicada, semuanya menjadi milik Fang Yuan. Dan sekarang, akhirnya aku memiliki satu set gu tingkat 4 yang luar biasa dari dataran utara. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis, bab 432, kulit manusia gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Namun, hanya mengambil cacing gu bukanlah tujuan utama perjalanan Fang Yuan. Setelah menempatkan semua cacing gu ke dalam lubangnya, ia mengalihkan perhatiannya ke mayat Chang Sanyin. Ia mulai menggunakan cacing gu, membantu tubuh untuk mendetoksifikasi. Bukankah dia sudah mati? Ge Yao bertanya di sampingnya, tampak bingung. Mendetoksifikasi orang yang masih hidup masuk akal, tetapi apa gunanya mendetoksifikasi mayat? Fang Yuan tidak repot-repot menoleh untuk menjawabnya, tetapi mengatakan kepadanya, berhentilah melihat, gunakan gu pembersihmu dan bantulah. Fang Yuan dan Ge Yao bekerja secara bergantian, secara bertahap, mayat Sang Sanyin kehilangan racunnya. Jangan bilang padaku, apakah dia Chang Sanyin? Dia ayahmu. Ge Yao tiba-tiba menyadari, dan mengirimkan pandangan bertanya ke arah Fang Yuan. Tidak, putra Chang Sanyin adalah penduduk asli dataran utara. Melihat penampilanmu, kau jelas orang asing. Fang Yuan mendengus dingin, berkata tanpa ekspresi, sudah kubilang, aku Chang Sanyin. Saat racun dalam tubuhnya dibersihkan, permukaan kulit Chang Sanyin berangsur-angsur kembali ke warna alaminya, kehilangan warna hijau menyedihkan yang muncul akibat racun.
Fang Yuan, setelah melihat bahwa pembersihan hampir selesai, meminta gadis itu untuk mundur. Dia menanggalkan pakaian Chang Sanyin, dan membilasnya dengan air. Kau ingin membawa tubuhnya kembali. Ge Yao menduga, namun, tindakan Fang Yuan selanjutnya segera membalikkan dugaannya. Dia melihat Fang Yuan mengambil segerombolan semut hitam dari lubangnya. Fang Yuan menyuntikkan esensi purbanya, dan semut hitam segera bergegas menuju mayat Chang Sanyin yang pucat dan telanjang dan mulai memakannya. Semut hitam merayapi seluruh tubuh Chang Sanyin, menelan seluruh kulitnya ke dalam perut mereka, mengubah mayat itu menjadi urat daging yang berantakan, dan meninggalkan tubuhnya hingga tidak dapat dikenali lagi. Ge Yao melihat apa yang terjadi, dan menahan keinginan untuk muntah. Fang Yuan mengumpulkan semut-semut itu setelah mereka selesai, mengambil satu biji, dan menanamnya di tanah. Saat dia menuangkan saripati purbanya, biji itu mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat, berakar, berkecambah, dan mekar menjadi bunga yang indah. Bunga itu mekar penuh, tetapi cukup aneh karena tampak seolah-olah ditutupi oleh selaput kulit, seperti daging bagian dalam mulut. Kelopak bagian dalam juga memiliki sederet gigi gergaji bergerigi kecil. Semut-semut hitam berkumpul menjadi satu kelompok, memanjat bunga, dan memasuki inti bunga. Bunga itu kemudian menutup lagi, gigi-giginya yang bergerigi berputar liar, saat gigi-gigi itu saling bergesekan, suaranya berdengung dan membuat seluruh bunga bergetar. Fang Yuan mengeluarkan cacing gu lainnya, yang gagal dikenali Ge Yao. Cacing gu itu berubah menjadi kobaran api warna-warni, dan menempel di bagian atas bunga. Bunga itu berputar liar saat terbakar dalam api, mengeluarkan jeritan tajam. Jeritan bunga itu begitu tajam sehingga memaksa Ge Yao untuk menutup telinganya dan mundur beberapa langkah lagi. Pada titik ini, gadis itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, metode aneh ini berbau seperti jalan setan. Kulit Ge Yao memucat, dan ketika dia melihat Fang Yuan, dia melihat bahwa wajahnya tidak berubah, berdiri di tempat, kedua matanya bersinar saat dia memperhatikan bunga itu. Buka! Tiba-tiba, kedua mata Fang Yuan memancarkan ledakan cahaya saat dia berteriak keras. Mahkota bunga itu membuka celah kecil, memungkinkan api warna-warni masuk. Setelah itu, seluruh bunga tiba-tiba meledak dan seekor cacing gu terbang keluar. Cacing gu itu memiliki warna warna-warni, terus-menerus berubah, terkadang kuning hijau, dan terkadang ungu darah. Seperti kabut asap yang membumbung ke atas. Gu kulit manusia, penyempurnaan akhirnya selesai. Fang Yuan, setelah melihatnya, menghela napas lega. Selanjutnya, ia berkehendak, mengambil gu lama dari lubangnya, saat berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Angin sepoi-sepoi itu terbang keluar dari lubang, mengalir ke seluruh tubuh Fang Yuan, menembus kulit, urat, dan tulangnya. Fang Yuan awalnya menggunakan 3 gu, kulit perunggu kuno, tulang besi esensi, dan urat baja emas, untuk memodifikasi tubuhnya, dan sekarang semuanya hanyut. Kemudian, dari cangkir perspektif yang bergerak, ia mengeluarkan belati tajam. Adegan berikut akan sedikit berdarah, kau harus menutup matamu. Dengan tangannya mencengkeram belati, ia memberi peringatan kepada Ge Yao. Ge Yao buru-buru menarik napas, menatap Fang Yuan dengan bingung, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian pada saat berikutnya, pupil gadis itu menyusut, kedua tangannya menutupi mulutnya, tidak dapat menahan teriakannya yang ketakutan. Di bawah tatapan ngerinya, Fang Yuan mengarahkan belati ke dadanya dan mengirisnya dengan lembut. Swiss, dia telah mengiris dirinya sendiri dari leher hingga ke perutnya. Namun anehnya, darahnya tidak mengalir keluar, dia telah menyiapkan gu yang berdarah kencang sebelumnya. Setelah itu, Fang Yuan tanpa ekspresi mengiris belati di sepanjang bagian tengah tubuhnya, lalu dia mengulurkan tangannya dan merobek kulit dadanya. Gadis itu, setelah melihat pemandangan yang sangat kejam ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah mundur lagi, seluruh wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Fang Yuan menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit, dan di bawah desakan pikirannya, asap berwarna-warni yang mengambang di udara menutupi seluruh dadanya. Sizzle, di tengah suara aneh itu, dada Fang Yuan yang telanjang dan berdarah ditutupi oleh lapisan kulit baru. Keanehannya adalah, meskipun kulitnya baru saja tumbuh, kulit itu tidak memiliki kelembutan seperti bayi yang diharapkan, sebaliknya, kulit itu memiliki kekencangan. Pucat seperti kulit lama. Kemudian, Fang Yuan mengulangi prosesnya, mengupas kulit lengan dan kakinya, membuangnya sepenuhnya, untuk menumbuhkan lapisan kulit baru.
Ini, jangan bilang padaku, Ge Yao perlahan-lahan dapat melihat apa yang terjadi, dan terperangah. Ketika dia mengupas kulit punggungnya, Fang Yuan agak terganggu, tetapi di bawah usahanya yang keras, dia berhasil. Akhirnya, tibalah saatnya untuk bagian yang paling kritis, wajah. Fang Yuan berhenti sejenak, beristirahat sebentar, lalu, mengangkat belatinya, dia mengarahkan ujungnya ke kelopak matanya. Ge Yao menyaksikan dengan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tangan Fang Yuan tetap kokoh seperti besi tuang, setiap tindakannya tepat dan teliti. Dia pertama-tama memotong kelopak matanya, diikuti rongga matanya, ujung pisau melengkung keluar dan mencapai telinganya, dan bergerak dari pipinya ke dagunya. Berbalik di dagunya, dia melakukan hal yang sama ke sisi lain, dan akhirnya menyelesaikan sebuah lingkaran. Selanjutnya, Ge Yao melihat Fang Yuan menghilangkan wajahnya sendiri, jantungnya berdebar kencang, dan kakinya terasa lemas. Asap berwarna-warni itu kemudian terbang lagi, dan menumbuhkan lapisan kulit baru. Selanjutnya, Fang Yuan melakukan hal yang sama pada kulit di leher, telinga, dan kulit kepalanya. Ketika dia menoleh untuk melihat Ge Yao, dia telah berubah menjadi orang baru, dengan penampilan Chang Sanyin. Sudah kubilang, aku Chang Sanyin. Dia berkata dengan nada datar. Ge Yao menatap Fang Yuan dengan tidak percaya, dia benar-benar berbicara dengan aksen dataran utara yang sempurna. Tentu saja Fang Yuan dapat berbicara dengan aksen utara, dia hanya memilih untuk tidak melakukannya sebelumnya. Kau, jarinya menunjuk Fang Yuan, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya dipenuhi dengan kengerian. Fang Yuan tertawa meremehkan dalam hati, tubuh manusia hanyalah sekarung daging, aku hanya mengganti karung itu, apa gunanya membuat keributan seperti itu? Yang disebut cantik dan jelek adalah hal-hal yang dangkal dan lemah. Jika ini adalah bumi, orang-orang tidak memiliki kekuatan dan jalan keabadian terputus, maka biarlah. Namun di dunia ini, hanya kehidupan abadi yang layak dikejar. Gu kulit manusia ini, ratusan tahun kemudian, akan dikembangkan oleh Master Gu selama pertempuran kacau 5 wilayah. Itu dapat digunakan oleh Master Gu untuk dengan cerdik menyamarkan diri mereka sebagai orang lain, dengan wajah mereka yang identik. Banyak Master Gu di benua tengah, yang menggunakan Gu kulit manusia, mampu menembus jauh ke markas musuh. Dengan memungkinkan pembunuhan rahasia dan pemusnahan massal, kekuatan militer benua tengah meningkat pesat, membuat 4 wilayah lainnya panik dan saling meragukan. Tanpa mempedulikan wanita cantik yang ketakutan, Fang Yuan berdiri di tempatnya dan mendekatkan tangannya ke mata untuk mengamatinya. Sekarang, tangannya telah berubah total. Sidik jari dan telapak tangannya persis sama dengan milik Chang Sanyin. Selanjutnya, dia meraba dadanya. Awalnya dadanya halus dan datar, tetapi sekarang ada bulu dada yang menjulur ke bawah dari tenggorokan hingga selangkangannya. Dia meraba hidungnya sendiri, hidung kaku pria utara, lalu dia meraba pipinya yang kasar. Dia mengeluarkan cermin dan mengamati wajahnya telah menjadi milik Chang Sanyin, sampai-sampai rambutnya mulai tumbuh dengan gaya yang sama. Bahkan uban yang tumbuh seiring bertambahnya usia pun sepenuhnya tereplikasi. Kulit manusia Gu, mengacu pada fakta bahwa kulit manusia adalah bahan utama cacing Gu. Selain itu, transformasinya adalah transformasi yang lengkap. Bukan hanya kulit, tetapi rambut, warna mata, bentuk tulangnya, dan bahkan luka lama semuanya direplikasi sepenuhnya. Ge Yao menatap Fang Yuan. Rasanya seperti orang mati yang baru saja bangkit kembali. Kamu, siapa kamu? Dia menatap Fang Yuan, penuh kewaspadaan dan kesiagaan. Fang Yuan tersenyum padanya, berkata dengan lembut, sudah kubilang, aku Chang Sanyin. Apakah kamu pikir aku bodoh? Beberapa saat yang lalu, aku melihat semuanya, aku melihatnya secara langsung sampai akhir. Juga, kamu orang luar, berhenti menggunakan aksen utara kami untuk berbicara. Gadis itu menjerit, ekspresinya tampak hampir gila. Fang Yuan menatapnya dengan tatapan penuh perhatian, wajahnya menunjukkan kebijaksanaan besar yang datang seiring bertambahnya usia. Dia menghela napas penuh emosi, nona kecil, yakinlah, aku tidak bermaksud jahat padamu, aku Chang Sanyin, dari awal hingga akhir, aku tidak berbohong padamu. Jadi bagaimana kamu menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Gadis muda itu bertanya. Mata Fang Yuan melirik ke atas, mengabaikan gadis itu, dan menatap langit. Ekspresinya linglung saat dia berbicara dengan nada mengingatkan, nona kecil, apakah kamu pernah mendengar tentang kejang jiwa?
Kejang jiwa, Ge Yao memiliki pandangan kosong, matanya berkedip karena kebingungan, dan nadanya tidak pasti. Maksudmu, ketika tubuh diambil alih oleh jiwa lain. Fang Yuan menjelaskan dengan perlahan dan lembut, sepertinya kau pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, kau benar, aku hampir mati, tanpa ada yang menyelamatkanku, jadi aku tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan jiwaku. Di padang rumput beracun, cuaca mendung sepanjang tahun, dan matahari tidak terlihat, yang memungkinkan jiwaku mengembara dengan bebas. Aku mengembara selama 20 tahun penuh, sampai aku berhasil merebut tubuh seorang master Gu asing. Saat aku berteleportasi kembali dengan cacing guku, aku bertemu denganmu secara kebetulan. Benarkah? Apakah yang kau katakan itu benar? Hehehe, jika aku bermaksud menyakitimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Tidak ada alasan untuk membiarkanmu menemaniku di sini, atau bahkan mengajarimu cara bertarung, kan? Itu benar, tetapi, jika aku ingin melindungimu, aku tidak akan membiarkanmu menyaksikan semua ini. Kau adalah penduduk asli dataran utara, dan aku adalah Chang San Yin yang agung, aku tidak akan melakukan hal-hal tercela kepada gadis sepertimu. Mengapa aku baru berhasil merebut mayat setelah 20 tahun? Itu karena aku tidak ingin membantai penduduk asli dataran utara demi alasan egoisku sendiri. Nona kecil, apakah kau akan menyerangku hanya karena orang luar? Senyum Fang Yuan cerah seperti matahari, berbicara dengan nada yang benar. Bab 433, Cuci Saljugu. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Ge Yao perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya, kata-katamu masuk akal. Jika kau benar-benar Chang San Yin, maka kau akan menjadi pahlawan besar di dataran utara kita. Sebagai orang luar, aku pasti tidak akan mempersulitmu. Namun, bagaimana kau bisa membuktikan identitasmu? Fang Yuan terkekeh dan ekspresinya berubah, memperlihatkan jejak kesombongan yang dimiliki oleh seorang ahli senior. Aku, Chang San Yin, tidak akan mengubah nama atau nama keluargaku. Aku adalah aku, mengapa aku perlu membuktikan diriku? Gadis kecil, jika kau ingin pergi sekarang, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Pernyataan Fang Yuan yang mengizinkannya pergi berhasil mengguncang keraguan Ge Yao, menciptakan keraguan yang sangat besar di dalam hatinya. Fang Yuan tidak melewatkan kesempatan ini, gadis kecil, tidak apa-apa untuk berjaga-jaga, tetapi pikirkan saja, berapa banyak kesempatan yang kumiliki untuk membunuhmu di jalan. Tidak perlu menyebutkan hal lain, pikirkan saja waktu yang kita habiskan untuk terbang. Aku hanya harus melepaskan tanganku dan kau akan jatuh ke dalam kelompok tikus berduri bumi, kematianmu pasti akan terjadi. Tetapi, bukankah aku melakukan itu? Pertemuan kita sudah ditakdirkan, karena kau memiliki keberanian untuk melarikan diri dari pernikahanmu. Mengapa kau tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku? Ge Yao terdiam. Fang Yuan mengamati ekspresinya dan tahu bahwa waktunya sudah tepat, menyelesaikan penjelasannya, ikutlah denganku. Kau masih muda, tidak aman bagimu untuk berkeliaran di kedalaman padang rumput beracun sendirian. Bukankah kau memberitahuku bahwa kau sedang mencari Spirea salju? Kau ingin menemukan gu pencucian salju di Spirea salju, dan membawanya kembali ke klan untuk mendapatkan pahala yang besar, yang memungkinkanmu untuk membatalkan pernikahanmu, benar? Sejujurnya, jalan pikiran itu tidak realistis, 1 atau 2 gu pencucian salju tidak akan mengubah situasimu. Kebetulan sekali aku juga butuh gu Snow Wash. Aku akan membawamu untuk mencari Snow Spirea dan menangkap beberapa gu Snow Wash, lalu aku akan membawamu kembali ke sukumu dan membujuk ayahmu secara pribadi. Bagaimana menurutmu, benarkah? Tanda tanya petik 2, mata Ge Yao langsung bersinar terang, aku ingat ayah mengidolakanmu, mengatakan bahwa kau adalah pahlawan yang hebat. Ayah pasti akan mendengarkanmu, tapi untuk apa kau masih membutuhkan gu Snow Wash? Ibumu sudah meninggal, Suara Fang Yuan melankolis, ekspresinya kesepian, dia menundukkan kepalanya sebelum tersenyum pahit. Aku sudah tahu ibuku meninggal karena racun lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku tidak dapat menemukan gu Snow Wash dan kembali tepat waktu, aku tidak berbakti. Tahukah kau, sejak saat itu, gu Snow Wash telah menjadi obsesiku. Aku pasti harus menangkap satu dan berlutut di depan makam ibuku untuk bertobat. Air mata jatuh di pipi Fang Yuan saat dia berbicara tentang ini. Gadis itu menatap air mata Fang Yuan dan benar-benar yakin dengan kebohongan Fang Yuan. Hatinya sakit dan terhibur, senior Chang San Yin, ini bukan salahmu. Semuanya karena hatugu terkutuk itu. Jangan bicara lagi, ayo pergi.
Fang Yuan melambaikan tangannya dan melangkah maju. Maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ge Yao merasa sedikit bersalah, segera mengikuti di belakang Fang Yuan untuk meminta maaf. Fang Yuan menghibur gadis itu, menyebabkan rasa bersalahnya semakin berat. Keduanya terus berjalan ke kedalaman padang rumput beracun, kabut ungu terus menjadi lebih tebal dan bahkan binatang buas yang tahan racun seperti serigala berjanggut beracun jarang muncul. Setelah berjalan sejauh 2 hingga 300 li, Fang Yuan dan Ge Yao tidak punya pilihan selain menggunakan gu mereka untuk mendetoksifikasi diri mereka sendiri. Setelah berjalan sejauh 5 hingga 600 li, kabut ungu beracun menjadi sangat tebal sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Gu burung pipit kabut Ge Yao sudah tidak berguna lagi dalam situasi seperti itu. Namun, Fang Yuan sudah siap dan masih bisa menjelajahi jarak 1000 langkah. Senior Chang Sanyin, kita harus kembali. Kita masih bisa pergi ke arah lain, mungkin kita bisa menemukan Spirea salju di sana. Jika kita masuk lebih dalam lagi, aku khawatir. Wajah Ge Yao dipenuhi warna ungu, dia sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa menahannya lagi. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menerima sarannya, bersikeras untuk terus maju. Gadis itu tidak mengerti, tetapi Fang Yuan mengerti bahwa Spirea salju tumbuh di lingkungan yang sangat beracun. Dan padang rumput beracun ini juga memiliki banyak sejarah. Di bagian terdalam padang rumput beracun, ada tanah yang diberkati tempat tinggal Dewa Gu peringkat 7 Xi Yanran, yang bergelar Nyonya Kalajengking Racun. Rumput beracun yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tanah yang diberkati Zidu miliknya dengan banyak rawa dan paya beracun yang besar. Sejumlah besar binatang beracun dan gu beracun hidup di tanah yang diberkati miliknya. Racun dari makhluk beracun ini terakumulasi sedemikian rupa sehingga bahkan tanah yang diberkati itu tidak dapat menahannya. Jadi, setiap beberapa tahun, pintu masuk tanah yang diberkati akan terbuka untuk melepaskan gas beracun yang pekat keluar. Sebagian besar gas beracun terbentuk menjadi kabut racun ungu di padang rumput beracun. Beberapa makhluk di anak tangga terbawah tanah yang diberkati juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap keluar. Jadi, ada sejumlah besar serigala berjanggut beracun di padang rumput beracun. Setelah periode siklus yang panjang ini, perubahan total terjadi di sekitar tanah terberkati Zidu. Awan gelap menutupi sekitarnya sepanjang tahun, menciptakan dunia tanpa cahaya. Kabut ungu bertahan dan menyiksa semua makhluk hidup. Sejumlah besar rumput beracun tumbuh, dan serigala berjanggut beracun mengamuk di sekitar pinggiran tanah beracun. Padang rumput telah menjadi zona terlarang bagi makhluk hidup dan diberi nama padang rumput beracun oleh manusia karena takut. Tanah terberkati Zidu berada di tengah padang rumput beracun, dan tempat Fang Yuan saat ini berada di sekitar pusat. Di kedalaman padang rumput, kabut beracun yang pekat bertahan sepanjang tahun, mendorong pertumbuhan sejumlah besar Spirea salju. Fang Yuan tahu jika dia bertahan untuk bergerak maju sedikit lebih lama, dia pasti akan melihat Spirea salju. Benar saja, seperti yang dia duga, setelah berjalan maju beberapa ratus langkah lagi, Fang Yuan menemukan Spirea salju. Spirea salju setinggi 20 kaki, ia memiliki banyak cabang dan daun pada batang hitam pekat, kontras dengan cabang Spirea yang tak terhitung jumlahnya yang terkulai yang berwarna putih bersih. Di dalam kabut ungu yang pekat, daun itu tampak suci dan mulia. Fang Yuan berjalan ke arah Spirea salju bersama Ge Yao, yang langsung berteriak kegirangan. Keduanya mulai mengamati dengan saksama daun seputih salju di cabang-cabang Spirea. Tak lama kemudian, Ge Yao menemukan satu daun yang telah berubah menjadi gu. Itu adalah gu pencucian salju, gu tingkat 4 yang tak ternilai. Kemampuan detoksifikasi gu pencucian salju sangat luar biasa, diakui secara luas oleh para master gu di dataran utara. Keduanya mencari cukup lama dan menemukan 3 gu pencucian salju. Fang Yuan hanya mengambil satu dan memberikan 2 lainnya kepada Ge Yao, membuat gadis itu merasa bersyukur dalam hati. Setelah memperoleh gu pencucian salju, Fang Yuan mengeluarkan mutiara hitam. Gu abadi, perjalanan abadi yang tetap, disegel di dalamnya, dan pada saat itu, diam-diam mengeluarkan sedikit aura abadinya. Jika aura ini bertahan, akan mudah ditemukan oleh para dewa gu. Sudah waktunya, Fang Yuan berkehendak dan memanggil gu dari lubangnya. Dia menuangkan esensi purbanya ke arah gu sekaligus, mengubah gu menjadi lemari besi merah, yang kemudian menyegel mutiara gelap dengan kuat. Seketika, aura gu abadi terpotong tanpa sedikit pun bocor keluar.
Ini adalah cacing gu yang ditangkap Fang Yuan di Gunung Sanca, unik untuk lantai, lemari besi gu. Fang Yuan membawa lemari besi di punggungnya dan berjalan kembali melalui jalan yang mereka lalui bersama Ge Yao. Setelah berjalan sekitar 2 hingga 300 li, Fang Yuan berhenti dan mengeluarkan Raja Bunga Perbendaharaan Bumi Gu, menyimpan lemari besi di benang sarinya, lalu menanamnya jauh di dalam tanah. Gu ini adalah gu tingkat 5 dan Fang Yuan harus berusaha keras untuk menanamnya. Esensi purba miliknya tidak cukup, jadi untuk sementara waktu, ia harus menuangkan esensi purba perlahan-lahan sambil menyerap batu purba. Butuh waktu 4 jam penuh sebelum ia selesai. Di Gunung Qingmao, Fang Yuan telah memperoleh warisan dari Biksu Bunga Anggur. Biksu Bunga Anggur telah menyembunyikan cacing gu miliknya ke dalam gu bunga perbendaharaan bumi. Gu bunga perbendaharaan bumi hanyalah gu tingkat 2, dan hanya setelah ia maju terus-menerus, ia dapat menjadi Raja Bunga Perbendaharaan Bumi tingkat 5. Ketika Raja Bunga Perbendaharaan Bumi mekar, ia 10 kali lebih besar dari Bunga Perbendaharaan Bumi. Ia memiliki kelopak emas gelap besar yang selembut sutra dan di kedalaman benang sarinya terdapat cairan bunga emas gelap. Namun, ketika Raja Bunga Perbendaharaan Bumi menutup rapat, seluruh ukurannya lebih kecil dari kepalan tangan bayi. Ia benar-benar meringkuk di kedalaman tanah, tidak mengeluarkan sedikit pun aura. Setelah menanam Raja Bunga Harta Karun Bumi, Fang Yuan dengan hati-hati menghancurkan semua jejaknya di tanah. Pada saat ini, dia benar-benar dan sepenuhnya menyembunyikan gu abadi yang memperbaiki perjalanan abadi. Apertur Fang Yuan tidak dapat menyimpan perjalanan abadi yang memperbaiki. Dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk menyembunyikan gu abadi dan mengambilnya kembali di masa mendatang. Di padang rumput yang begitu luas, siapa yang akan mengira gu abadi yang sangat berharga terkubur di sini? Namun aura gu abadi masih menjadi masalah. Auranya akan bertahan lama dan menarik para dewa abadi. Jadi, Fang Yuan secara berkala menyegel gu abadi saat dia menguburnya, itu untuk berjaga-jaga terhadap pencarian dewa abadi. Kecuali, dewa abadi yang datang memiliki gu abadi yang menyelidiki, yang mampu melihat melalui tanah dan mengintai ratusan li jauh di dalam tanah, kemungkinan penemuannya tipis. Jika gu perjalanan abadi yang memperbaiki benar-benar ditemukan oleh beberapa dewa abadi dan diambil, Fang Yuan hanya dapat mengaitkannya dengan nasib buruknya. Namun, bahkan jika itu terjadi, dia sama sekali tidak akan membawa perjalanan abadi yang memperbaiki bersamanya. Dibandingkan dengan gu abadi, dia merasa hidupnya sendiri lebih berharga. Keduanya terus bergerak melalui padang rumput dan kembali ke medan perang itu. Ketika mereka tiba di tempat itu, Fang Yuan mencari arah lain dan tidak bergerak di sepanjang jalan mereka yang asli, menggunakan gu hati kembali Ge Yao untuk menunjukkan arah. Perjalanan pulang tidak mulus, Fang Yuan dan Ge Yao menghadapi serangan kelompok serigala berkali-kali. Mereka bahkan menghadapi ribuan kelompok serigala 3 atau 4 kali, Fang Yuan hanya bisa meraih Ge Yao dan terbang ke langit untuk menghindari malapetaka ini. Saat keduanya semakin dekat ke tepi luar padang rumput beracun, jumlah serigala dan kesulitan yang mereka hadapi berkurang. Sekitar 100 serigala berjanggut beracun menerkam Fang Yuan dan Ge Yao. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia senang alih-alih terkejut saat dia terbang ke udara dan menunjuk ke bawah. Gu perbudakan serigala, pergi. Gu perbudakan serigala tingkat 2 berubah menjadi gumpalan asap biru dan turun, menyelimuti Raja Serigala 100 binatang. Raja Serigala 100 binatang berjuang keras, jiwanya melawan dengan kuat. Namun di depan jiwa 100 orang Fang Yuan, dia gagal total. Melolong. Saat Fang Yuan mendarat di tanah, Raja Serigala 100 binatang berlari di sekitar kaki Fang Yuan dengan ekornya bergoyang seperti anak anjing kecil. Kelompok serigala yang dibawanya juga tetap tidak bergerak di bawah komandonya, menjadi antek-antek Fang Yuan. Ini sudah menjadi kelompok serigala kedua yang ditundukkan Fang Yuan. Saat mereka melanjutkan, kekuatan Fang Yuan menjadi lebih kuat, kelompok serigala di sekitarnya tumbuh lebih besar. Perjalanan kematian mereka sebelumnya tanpa disadari telah menjadi tamasya santai. Ketika kelompok serigala yang mengikuti Fang Yuan meningkat menjadi 1000 serigala, dengan 400 Raja Serigala buas, padang rumput beracun tidak lagi menakutkan. Dengan keamanan ini, Fang Yuan mulai menempatkan cacing gu dari perbatasan selatan. Penduduk asli dataran utara adalah orang asing, penampilan aslinya akan membuatnya menderita pengucilan dan kewaspadaan dimanapun dia berjalan, membuatnya sulit baginya untuk melakukan sesuatu,
dan cacing gu perbatasan selatan juga merupakan cacat besar yang dapat mengungkap identitasnya. Fang Yuan yang secara alami berhati-hati tidak akan membiarkan celah ini ada. Semua cacing gu di dalam dirinya yang bukan dari dataran utara harus ditangani. Bab 434, Chang Sanyin, jadilah suamiku. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Padang rumput racun yang luas dan luas menjadi lebih gelap di malam hari. Angin bertiup di dekat telinga saat lolongan serigala terdengar, menyerupai teriakan roh pengembara. Api menyala tanpa suara di padang rumput. Ge Yao mendekati api, mengeluarkan hawa dingin di tubuhnya. Ada panci di atas api, dan sup daging sedang dimasak di dalamnya, mengeluarkan bau harum. Ge Yao menelan ludahnya saat rasa laparnya meningkat. Akhirnya, dia menelan ludah dan bertanya pada Fang Yuan, senior Chang Sanyin, apakah sup daging ini sudah bisa dimakan? Fang Yuan duduk di seberang gadis muda itu, keduanya dipisahkan oleh api. Tidak usah terburu-buru, daging kering ini baru saja masuk ke panci, perlu dimasak hingga mendidih. Tunggu beberapa saat lagi, ketika dagingnya empuk dan berair, rasanya akan sangat lezat. Fang Yuan mengeluarkan cangkir perspektif bergerak gu sambil berkata dengan jelas. Oh, kita masih harus menunggu begitu lama. Ge Yao cemberut, wajahnya yang cantik bersinar dalam nyala api, bersama dengan jubah panjangnya yang eksklusif untuk dataran utara dan aksesorisnya yang cantik, itu menunjukkan gaya yang unik. Namun, pemandangan yang begitu tenang tidak cukup bagi Fang Yuan untuk melihatnya lagi. Pandangannya tertuju pada gu cangkir perspektif yang bergerak. Gu cangkir perspektif yang bergerak adalah gu tingkat 5, sekarang setelah berada di dataran utara, ia ditekan ke tingkat 4. Berbicara tentang kapasitas, itu lebih lemah daripada gu tingkat 4 lainnya. Itu mahal untuk diberi makan, salah satu yang termahal di antara cacing gu tingkat 5. Itu juga sangat berat pada konsumsi esensi purba. Namun, mengapa Fang Yuan memilihnya secara khusus, menghabiskan energi dan sumber dayanya untuk memurnikannya? Itu karena itu berasal dari pencuri surga iblis yang mulia, ia mencuri dari surga dan merampok bumi, ia adalah orang terkaya yang paling terhormat dalam sejarah. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menemukan gua ruang angkasa legendaris yang dikabarkan. Gua ruang angkasa pertama kali digambarkan dalam kurang dari lebih besar dari, itu adalah tanah terlarang pada tingkat yang sama dengan sungai waktu. Di sungai waktu, ada sejumlah besar cacing gu jalur waktu. Di dalam gua angkasa, terdapat cacing gu jalur angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Cacing ini menghubungkan 5 wilayah, tersembunyi di tempat yang tidak diketahui siapapun. Dengan mendorong pintu dari dalam gua angkasa, seseorang dapat mencapai tempat manapun di dunia. Pintu yang menghubungkan gua angkasa juga dikenal sebagai pintu angkasa. Pintu angkasa ada di mana-mana, bisa di celah sempit, atau di langit yang luas dan tak terbatas. Di mana ada angkasa, di situ ada pintu menuju gua angkasa. Namun dari dulu hingga sekarang, sangat sedikit orang yang dapat menemukan gua angkasa, apalagi masuk ke dalamnya. Sepanjang sejarah manusia, hanya satu orang yang berhasil masuk dan keluar. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menemukan resep gu cangkir perspektif bergerak, niatnya adalah untuk mengirim gu cangkir perspektif bergerak ini ke gua angkasa, dan mengeluarkan sejumlah besar cacing gu liar di dalamnya. Namun dia gagal, tetapi berhasil. 400 tahun kemudian, tanahnya yang terberkati digali, dan segala macam dewa gu bersaing untuk mendapatkannya. Resep gu cangkir perspektif bergerak juga tersebar sebagai hasilnya, efeknya yang kuat dengan cepat menyebabkan banyak dewa gu merekomendasikannya, dan itu menjadi terkenal di seluruh wilayah. Fang Yuan mengeluarkan gu naga emas dari lubangnya. Gu naga emas peringkat 4 ditekan menjadi peringkat 3. Setelah terbang keluar, ia memasuki gu cangkir perspektif bergerak. Fang Yuan menyuntikkan sejumlah besar esensi purba ke dalam gu cangkir perspektif bergerak. Cangkir ini dengan bagian atas emas dan bagian bawah perak, segera memancarkan cahaya emas perak yang kuat, melayang di udara. Fang Yuan menarik kembali tangannya, dan mendorong cangkir itu sedikit ke depan. Gu cangkir perspektif bergerak maju, sampai menghilang. Pertama, sisi-sisinya menghilang, dan kemudian setengah cangkir hilang, akhirnya menghilang di tengah udara. Ge Yao tiba-tiba berdiri, menatap dengan mata terbuka lebar saat melihat pemandangan aneh ini. Pada saat yang sama, jauh di benua tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Hu Immortal kecil tiba-tiba punya firasat, segera berteleportasi ke ruang rahasia istana Dang Hun.
Di ruang rahasia itu, sebuah cangkir perspektif bergerak Gu memancarkan cahaya bersinar saat melayang di langit. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, cangkir itu bergerak maju perlahan sebelum menghilang di udara. Saat cangkir perspektif bergerak Gu benar-benar menghilang, Fang Yuan merentangkan kedua telapak tangannya sejajar dengan tanah saat dia mengaktifkan esensi purba lagi. Tiba-tiba, cahaya emas perak meledak di telapak tangannya. Segera setelah itu, Ge Yao melihat tepi cangkir muncul, secara bertahap tumbuh menjadi setengah cangkir, dan akhirnya, seluruh cangkir muncul dari udara tipis. Saat cahaya memudar, cacing Bu seperti cangkir mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Selesai, Fang Yuan bergumam, melihat cangkir ini, dia tahu bahwa rencananya tidak lepas kendali. Senior Chang Sanyin, apa yang kamu lakukan? Gu ini sepertinya tidak benar. Ge Yao melangkah beberapa langkah ke arah Fang Yuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan cara apa? Fang Yuan tertawa pelan, mengeluarkan batu purba dan memulihkan esensi purbanya dengan cepat. Ge Yao tidak berbicara, dia hanya menatap cangkir perspektif Gu yang bergerak, ketika tiba-tiba matanya bersinar, saat dia berteriak, Gu ini tidak sama, awalnya adalah bagian atas emas dan bagian bawah perak, tetapi sekarang menjadi bagian atas perak dan bagian bawah emas. Fang Yuan tertawa. Itu benar, tidak hanya ada satu Gu perspektif bergerak, ada dua. Kedua cacing Gu ini, satu memiliki kepala emas dan kepala perak, sementara yang lain memiliki kepala perak dan kepala emas. Keduanya bersama-sama membentuk Gu cangkir perspektif bergerak yang lengkap. Sebelum Fang Yuan pergi, dia membawa satu bersamanya sambil menempatkan yang lain di tanah terberkati Hu Immortal. Ketika dia menyuntikkan esensi purba, dua Gu cangkir perspektif bergerak memasuki gua angkasa, dan bertukar posisi satu sama lain di dalam gua angkasa. Yang ada di tanah terberkati itu kemudian mendatangi Fang Yuan. Adapun cangkir yang berisi Gu naga emas, itu kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Di masa lalu, Tifing Heaven Demon Venerable ingin mengandalkan Gu cangkir perspektif bergerak untuk mencuri cacing Gu di dalam gua angkasa. Dia gagal dan tidak mencapai tujuannya. Namun, Gu cangkir perspektif bergerak, dengan cara lain, sangat sukses. Dengan menggunakan gua angkasa yang ada di mana-mana, sepasang Gu cangkir perspektif bergerak dapat saling bertukar di gua angkasa dan mengangkut sumber daya antara dua tempat. Yang terpenting, itu adalah peringkat 5, itu bukan Gu abadi yang unik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama pertempuran kacau di 5 wilayah, Gu cangkir perspektif bergerak adalah Gu yang wajib dimiliki semua faksi. Bahkan para dewa Gu bersaing untuk mendapatkannya. Fang Yuan mengeluarkan sepucuk surat dari Gu cangkir perspektif bergerak ini. Surat itu ditulis oleh Dewa Hu kecil, yang menyatakan situasi terkini di tanah yang diberkati. Fang Yuan baru berada di padang rumput beracun selama 5 hingga 6 hari, tetapi sebulan telah berlalu di tanah yang diberkati Dewa Hu. Surat itu menyatakan bahwa selain Gunung Danghun, semuanya berjalan dengan baik. Sekte Bangau Abadi menyarankan transaksi lain, tetapi menurut instruksi Fang Yuan, Dewa Hu kecil menolaknya. Jika mereka melakukan lebih banyak transaksi, Sekte Bangau Abadi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengetahui bahwa Fang Yuan tidak berada di tanah yang diberkati. Fang Yuan berada di dataran utara, tetapi dia masih peduli dengan tanah yang diberkati. Menggunakan Gu cangkir perspektif bergerak untuk bertukar surat seperti ini, dia dapat mengendalikan situasi di balik layar, dan rencana orang lain tidak akan berhasil. Fang Yuan mengirim surat kembali setelah melihat surat yang diterimanya. Ge Yao benar-benar bingung, dia tidak bisa membaca karakter benua tengah. Bersama dengan surat ini, Fang Yuan meletakkan 3 Gu tingkat 4 di dalamnya, Gu mantel emas, Gu tabrakan, dan Gu sayap tulang. Semakin banyak benda yang diletakkan di dalamnya, semakin banyak esensi purba yang dikonsumsi oleh Gu cangkir perspektif bergerak. Sebaliknya, jarak antara kedua cangkir tidak menjadi masalah. Ini karena Gu cangkir perspektif bergerak dibuat dengan cara khusus, ia menggunakan lorong terlarang mistis dari gua luar angkasa. Upaya Fang Yuan sebelumnya adalah uji coba. Setelah memastikan bahwa Gu cangkir perspektif bergerak berfungsi dengan baik, ia mulai mengirim semua cacing Gu miliknya yang berasal dari perbatasan selatan ke tanah yang diberkati, agar Hu Immortal kecil mengurusnya. Di tanah yang diberkati, Hu Immortal kecil tergeletak di atas meja, menatap ruang kosong dengan matanya yang besar dan bersinar. Naga emas Gu di dalam Gu cangkir perspektif bergerak telah diambil. Tiba-tiba, Gu cangkir perspektif bergerak mulai melayang lagi,
dan memasuki gua angkasa. Setelah itu, cangkir lain muncul dan mendarat di atas meja. Hu Immortal kecil mengeluarkan benda-benda di dalam gu cangkir perspektif bergerak, dan melihat balasan Fang Yuan, sangat gembira saat ia berteriak, jawaban guru. Hanya dengan satu siklus, esensi purba di lubang Fang Yuan sebagian besar telah habis. Ia harus memegang batu purba dan mengisi kembali esensi purbanya. Ge Yao berdiri di satu sisi, perlahan mulai mengerti. Ia, yang diliputi rasa ingin tahu, mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Namun Fang Yuan hanya tersenyum polos, tidak menjawabnya. Bertingkah misterius, itu bukan masalah besar. Gadis itu cemberut, duduk kembali di tempat duduknya semula dengan tidak senang. Dia duduk, mengerutkan kening sambil menatap Fang Yuan dengan marah. Fang Yuan sama sekali mengabaikannya, membuatnya semakin marah. Dia dimanja oleh ayahnya sejak kecil, dia adalah kecantikan sukunya, tidak ada yang berani meremehkannya. Namun selama perjalanan ini, Fang Yuan tidak memberinya perhatian apapun. Banyak pemuda yang mengejarnya dengan sangat antusias, menyebabkan temperamennya menjadi semakin sombong. Ge Yao menatap Fang Yuan beberapa saat lagi, setelah dia memulihkan esensi purbanya, dia mulai menggunakan cangkir perspektif bergerak gu lagi, benar-benar melupakan keberadaannya. Namun kali ini, ketidaksenangan gadis muda dataran utara ini menghilang. Bagaimanapun, dia adalah Chang Sanyin, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan anak-anak nakal yang masih muda dan belum dewasa itu. Di matanya, aku ini apa? Kurasa hanya seorang junior yang tidak penting. Berpikir demikian, Ge Yao merasa sedih. Saat dia melihat wajah Fang Yuan, dia menjadi linglung. Fang Yuan menggunakan kulit manusia gu untuk mengubah penampilannya, dengan ciri-ciri penduduk asli dataran utara, itu lebih cocok dengan selera kecantikannya. Ketika Chang Sanyin masih muda, dia adalah salah satu remaja paling tampan di suku Chang. Kelima fiturnya tepat, hidungnya mancung, matanya yang coklat dalam, bibirnya yang tebal menunjukkan kepribadiannya yang teguh. Cambangnya sudah memutih, itu menunjukkan pengalaman dan kebijaksanaan seorang pria dewasa. Itu adalah daya tarik yang kuat bagi seorang gadis muda. Saat cahaya api berkedip, ekspresi Fang Yuan berkedip bersamanya, wataknya yang teguh dan dewasa sangat terasa. Pikiran Ge Yao melayang, dia berpikir diam-diam, orang macam apa Fang Yuan itu. Keterkejutan saat mereka pertama kali bertemu, kehangatan saat dia tersenyum, pengetahuan saat dia memberinya petunjuk, keberanian saat dia bertarung, dan ketenangan mutlak saat dia mencabik kulitnya sendiri. Semua adegan ini terlintas di hati gadis muda itu, begitu jelas, seperti kenangan yang tertanam dalam diri gadis itu. Bagaimana dengan masa lalunya? Ge Yao berpikir lagi. Masa lalu Chang Sanyin adalah kisah heroik, tersebar luas di dataran utara. Banyak orang menghormatinya, mencintainya, dan menganggapnya baik. Ketika dia masih muda, reputasinya luar biasa, dia adalah harapan masa depan suku Chang. Dia terkenal dengan sangat cepat, keterampilan perbudakan serigalanya yang terbaik membuat orang kagum. Yang terpenting, dia orang yang benar dan adil, pemaaf dan baik hati. Dia tidak pernah menindas yang lemah, berbakti kepada orang tuanya, dan membantu suku yang membutuhkan. Pada saat yang sama dia memiliki rasa persaudaraan dan kesetiaan yang besar, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi sukunya, dan melakukan perbuatan besar untuk suku Chang. Dia menikahi seorang istri yang cantik, tetapi mendapatkan pengkhianatan dari teman masa kecilnya. Takdir mempermainkannya, menyebabkan pria ini kehilangan ibunya, saudara angkatnya, istrinya yang cantik, dan hampir hidupnya sendiri. Tetapi dia selamat pada akhirnya. Mengandalkan kerja kerasnya sendiri, dia merangkak naik dari jurang kematian, dan menciptakan legenda yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang normal. Pria ini menanggung rasa sakit dan penderitaan yang tak berujung, luka dan cedera yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam dirinya. Ge Yao memikirkan hal ini dan memiliki keinginan yang kuat untuk memeluk Fang Yuan, menggunakan kehangatannya untuk menyembuhkan serigala penyendiri yang terluka ini, mantan Raja Serigala. Saat api menyala, kayu itu berderak di bawah nyala api. Tatapan Ge Yao ke arah Fang Yuan menjadi lebih tergila-gila, dia tidak bisa lagi menahan diri. Di bawah api yang hangat, perasaan seorang gadis muda berkembang, dan tumbuh. Ketika Fang Yuan menyelesaikan putaran pertukaran cangkir ini, dan mengeluarkan batu purba untuk memulihkan esensi purbanya, Ge Yao diam-diam membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Dia tiba-tiba berdiri,
berteriak ke arah Fang Yuan, Chang Sanyin. Jadilah suamiku. Suara itu menyebar jauh dan luas di padang rumput yang tenang. Apa yang kamu katakan? Fang Yuan mengerutkan kening, bahkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia tidak dapat mengantisipasi perubahan hati gadis ini. Setelah dia bereaksi, dia tersenyum, berhentilah main-main. Gadis muda, aku lebih tua darimu. Melihat usia kita, aku lebih dari 20 tahun lebih tua darimu, putraku akan menjadi pasangan yang cocok untukmu. Tidak, Chang Sanyin, aku menginginkanmu. Bab 435, Jangan halangi jalanku menuju kesuksesan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tidak, Chang Sanyin, aku menginginkanmu. Suara Ge Yao bergema di padang rumput. Di bawah cahaya api unggun, matanya bersinar terang saat dia menatap Fang Yuan. Chang Sanyin, kau adalah pahlawan dataran besar ini, reputasimu menyebar jauh dan luas. Kaulah pria yang dapat kupercayai seluruh hidupku. Usia bukanlah masalah. Dulu, bukankah leluhur tua Giant Sun menikahi wanita muda setiap tahun bahkan setelah dia berusia 1000 tahun? Ekspresi Fang Yuan berubah gelap, baiklah, jangan membuat keributan. Ge Yao menghentakkan kakinya dan meninggikan suaranya, aku tidak membuat keributan. Chang Sanyin, aku sudah sangat tertarik padamu selama ini. Baru saja, aku menyadari bahwa aku telah sepenuhnya jatuh cinta padamu. Aku bersedia memberikan diriku dan segalanya untukmu, terimalah aku. Gadis muda, aku sudah punya istri. Fang Yuan menghela napas dan berkata dengan ekspresi rumit. Ge Yao segera menggelengkan kepalanya, istrimu sudah menikah lagi. Bahkan jika kau merebutnya kembali, aku tidak keberatan. Aku tidak bermaksud mengambil posisi istri pertamamu, aku puas menjadi selirmu. Leluhur tua Giant Sun memiliki ratusan ribu selir kekaisaran, tetapi hanya memiliki satu permaisuri. Namun, Fang Yuan menolak dengan tegas, aku tidak akan menikah lagi. Hatiku sudah tenang, seperti padang rumput beracun ini. Kau masih terlalu muda dan tidak dapat memahami pikiranku. Selama hari-hari yang kuhabiskan di perut serigala di mana aku tidak bisa bergerak sama sekali, aku merasa sangat sakit. Ketika jiwaku melayang di atas dataran yang luas, aku mengembara tanpa tujuan, tetapi pikiranku perlahan-lahan terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Aku mengingat masa laluku, menyaksikan kehidupan dan kematian banyak orang. Penderitaan atau kebahagiaan dari kehidupanku sebelumnya tidak lagi dapat memasuki hatiku. Aku telah terlahir kembali sepenuhnya, aku adalah Chang Sanyin yang baru, aku juga tidak akan kembali ke suku Chang. Kalau begitu, datanglah ke suku Geku. Mata Ge Yao berbinar, dia mengundang dengan sangat tulus, tetapi Fang Yuan tetap menolak dan tidak menunjukkan tanda-tanda tergerak. Chang Sanyin, apakah hatimu terbuat dari besi? Kau meragukanku, apakah kau ingin aku mengambil hatiku untuk membiarkanmu memeriksa, seperti para manusia batu itu? Ge Yao bergumam, matanya memerah dan air matanya hampir jatuh. Lolongan, tepat pada saat ini, lolongan kelompok serigala menandakan bahwa mereka sudah dekat. Sekelompok besar serigala berjanggut racun tertarik oleh api dan dengan cepat mendekati Fang Yuan dan Ge Yao. Namun, ada sejumlah besar serigala yang beristirahat di samping api unggun. Kedua kelompok serigala segera bentrok satu sama lain dan pertempuran sengit pun terjadi. Ini adalah kelompok 1000 binatang buas. Perhatian Ge Yao tertarik pada serigala-serigala itu, ekspresinya menjadi serius. Jika sebelumnya, mereka akan memilih untuk mundur ketika mereka menemukan kelompok serigala berskala seperti itu, tetapi sekarang Fang Yuan tersenyum dingin, tidak masalah, situasinya berbeda dari sebelumnya, kita juga memiliki kelompok serigala untuk membantu kita. Ge Yao, aku perlu memintamu untuk menahan Raja Serigala 1000 binatang buas. Esensi purbaku habis, aku akan datang membantumu setelah aku mengisinya kembali. Gadis itu menganggukkan kepalanya tetapi dia tidak segera pergi dan malah menatap Fang Yuan dengan tatapannya yang cerah. Fang Yuan menatapnya, pergilah. Ge Yao mengerutkan bibirnya, tatapannya tegas karena dia masih tidak bergerak. Fang Yuan hanya bisa menggunakan sikap lembut dan berkata dengan lembut, baiklah, aku akan mempertimbangkan masalah ini. Tapi aku ingin jawabannya. Sekarang, Ge Yao segera berkata, cahaya gelap melintas di mata Fang Yuan, tetapi di permukaan dia menghela nafas dan mengusulkan, jika kamu dapat membunuh Raja Serigala 1000 binatang buas ini sendirian, aku akan setuju dan mengambilmu sebagai istriku. Benarkah? Hehe, janji yang kami,
para penduduk dataran utara, buat tidak akan pernah bisa diingkari. Mata Ge Yao bersinar terang mendengar jawaban ini, baiklah, kalau begitu tunggu saja. Niat bertarung memenuhi hati gadis itu dan dia menyerbu ke medan perang, langsung menghadapi Raja Serigala 1000 binatang buas. Menatap kepergiannya, senyum Fang Yuan segera menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Dia tidak menyangka Ge Yao akan begitu tertarik padanya, perasaan cinta telah mengakar dalam dirinya. Namun, dalam hal cinta, hal ini selalu tidak masuk akal dan sangat sulit disimpulkan dengan akal sehat. Dahulu kala, Desolate Ancient Moon mendaki Gunung Chengbai dan bertemu dengan pengejaran seorang manusia batu. Menurut kurang dari lebih besar dari, Renzu tidak dapat menyelamatkan putra sulungnya, Verdan Gritsun, dan pada saat terakhir kebangkitannya, dia membuat kesalahan besar dan tersapu oleh sungai yang mengalir balik kembali ke lembah Luopo. Putri sulungnya, Desolate Ancient Moon, mendengar hal ini dan ingin menyelamatkan ayahnya. Namun, seseorang harus memiliki bantuan keberanian Gu dan keyakinan Gu untuk memasuki pintu hidup dan mati. Namun, Gu ini bersama ayahnya Renzu. Desolate Ancient Moon tidak dapat memasuki pintu hidup dan mati. Dia ingin menyelamatkan Renzu tetapi tidak punya cara, jadi dia meminta bimbingan dari Gu Kognisi. Gu Kognisi memberinya dua metode. Metode pertama adalah memasuki gua ruang angkasa, lalu membuka pintu ruang angkasa untuk langsung bergerak ke sisi Renzu. Dia kemudian dapat menggunakan gua ruang angkasa untuk melarikan diri dari pintu hidup dan mati. Namun, metode ini hanya dapat menyelamatkan jiwa Renzu dan tidak dapat membangkitkannya. Cara kedua adalah dengan mendaki ke puncak Gunung Chengbai dan menemukan satu-satunya Gu yang sukses. Selama dia membuat permohonan kepada Gu yang sukses, dia bisa menyelamatkan Renzu dan memungkinkannya untuk berhasil bangkit kembali. Desolate Ancient Moon sudah tahu tentang keberadaan gua angkasa, tetapi dia tidak tahu bagaimana menemukan gua angkasa itu. Selain itu, untuk membiarkan ayahnya benar-benar bangkit kembali, dia harus pergi ke Gunung Chengbai. Gunung Chengbai tidak tinggi dan seperti gundukan tanah. Itu aneh karena terbuat dari jutaan dan jutaan kerikil. Kerikil ini sebenarnya adalah Gu yang gagal. Dan hanya ada satu Gu yang sukses, di puncak Gunung Chengbai. Desolate Ancient Moon berjalan ke kaki gunung dan mulai mendaki gunung. Gerakannya membangunkan Gu Cinta yang sedang tidur di dekatnya. Gu Cinta sangat marah karena tidurnya terganggu dan ingin membalas dendam kepada Desolate Ancient Moon. Ia menggunakan kekuatan uniknya untuk membangunkan sepotong batu. Batu itu memperoleh kehidupan karena Gu Cinta dan menjadi manusia batu. Manusia batu itu tinggi dan perkasa, tubuhnya dipenuhi emas, perak, tembaga, dan besi, tampak sangat mempesona dan cantik. Setelah manusia batu itu lahir, hal pertama yang dilihatnya adalah Desolate Ancient Moon. Kecantikannya yang mengejutkan segera menaklukkan hatinya. Dia mulai mengikuti di belakang Desolate Ancient Moon, dan saat dia melihat punggungnya yang cantik, hatinya dipenuhi dengan cinta. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berlari melewati Desolate Ancient Moon dan menghalanginya, berteriak keras, "Wanita cantik, penampilanmu sangat mempesona, tubuhmu sangat elegan dan temperamenmu sangat mulia. Saat pertama kali aku melihatmu, aku ditundukkan olehmu. Kamu adalah cintaku, terimalah cintaku padamu." Fisik manusia batu itu sangat besar, benar-benar menghalangi jalan Desolate Ancient Moon. Desolate Ancient Moon sedikit mengernyitkan alisnya dan menilai manusia batu itu sebelum berbicara dengan dingin, "Cinta, benda apa itu? Kamu ingin aku menerima cintamu, tetapi di mana itu?" Manusia batu itu segera melepaskan potongan-potongan besi dari tubuhnya dan menawarkannya kepada Desolate Ancient Moon, "Nona cantik, ini adalah keteguhanku. Aku memberikan semuanya kepadamu, ini adalah cintaku." Desolate Ancient Moon menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dia tidak tertarik pada potongan-potongan besi ini. Manusia batu itu linglung sebelum mengeluarkan potongan-potongan tembaga dari tubuhnya dan menumpuknya di atas potongan-potongan besi. "Nona cantik, ini adalah keteguhanku. Aku memberikan semuanya kepadamu karena ini adalah cintaku." Desolate Ancient Moon berkata dengan tidak sabar, "Silakan minggir, aku tidak tertarik pada cinta, aku harus menyelamatkan ayahku." Sang tukang batu panik melihat Dewi, hatinya tidak tergerak. Ia berlutut dan mengambil keputusan, mengeluarkan semua keping perak di tubuhnya dan menumpuknya di atas keping tembaga. "Nona cantik, ini harga diriku. Aku memberikan semuanya padamu, ini akan membuktikan cintaku padamu, kan?"
Alis bulan purba yang Desolate Ancient berkerut semakin dalam. Dengar, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Sang tukang batu menjadi lebih cemas dan mengeluarkan semua keping emas di tubuhnya dan menaruhnya di atas keping perak. Nona cantik, ini rasa percaya diriku. Aku memberikan semuanya padamu, ini mewakili cintaku padamu. Bulan purba yang Desolate Ancient menghela napas dalam-dalam. Si tukang batu, untuk mengungkapkan cintamu padaku, kau menyerahkan ketegasanmu, menyingkirkan keteguhanmu, kehilangan harga dirimu dan bahkan menyerahkan rasa percaya dirimu. Namun, yang kulihat adalah si tukang batu yang sangat jelek. Bangunlah, aku tidak bisa menerima cintamu, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah kehilangan perhiasan emas, perak, tembaga, dan besinya, manusia batu itu tampak sangat kecil dan lemah, bahkan tampak menggelikan. Ia kehilangan semua keindahan dan kekuatannya sebelumnya. Manusia batu itu menangis dan memohon kepada Desolate Ancient Moon, lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan cintamu? Desolate Ancient Moon merasa cemas, tetapi manusia batu itu terus berlutut di tanah. Ia memikirkan sebuah ide dan mengubah ekspresinya untuk menunjukkan senyuman. Manusia batu, karena kau mencintaiku, keluarkan jantung aslimu untuk kulihat. Manusia batu itu membuka dadanya tanpa ragu-ragu dan menawarkan jantung merahnya kepada Desolate Ancient Moon. Desolate Ancient Moon mengambil jantung itu dan segera menyimpannya. Manusia batu itu kemudian berkata, sekarang, aku bisa mendapatkan cintamu, kan? Desolate Ancient Moon menggelengkan kepalanya, bahkan jika kau menawarkan jantungmu, itu tidak dapat ditukar dengan cintaku. Chang Sanyin, lihat ini. Seluruh tubuh Ge Yao berlumuran darah dan luka, napasnya tersengal-sengal saat ia berjalan menuju Fang Yuan dengan kepala Raja Seribu Serigala di tangannya. Dengan hilangnya Raja Serigala mereka, kelompok serigala penyerang itu pun runtuh dan melarikan diri. Fang Yuan perlahan berdiri dan mengangguk, kau membunuh Raja Serigala Seribu. Ge Yao menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam pertempuran itu, tetapi ia menderita luka parah, seluruh wajahnya berlumuran darah dan esensi purbanya benar-benar kering. Ia menatap Fang Yuan dengan mata yang berkilauan, Chang Sanyin, kau adalah seorang pahlawan, kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Tentu saja tidak akan. Cintamu telah menggerakkanku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah istriku. Fang Yuan menatap Ge Yao dengan penuh arti, lalu selangkah. Demi selangkah, ia bergerak mendekat dan memeluknya. Gadis itu mengendurkan tangannya, kepala Raja Serigala jatuh ke tanah, dan dia dengan penuh gairah memeluk Fang Yuan kembali. Napasnya semakin cepat dan jantungnya berdebar cepat, momen ini bahkan lebih menegangkan daripada saat dia melawan Raja Serigala. Dalam pelukan hangat Fang Yuan, dia merasakan kebahagiaan dan matanya memerah. Suara lembut tiba-tiba bergema. Wajah gadis itu menegang dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk keluar dari pelukan Fang Yuan, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Di sana, belati tajam telah menusuknya. Itu adalah serangan fatal bagi tubuh dan pikirannya. Kenapa? Ge Yao menatap Fang Yuan dengan tidak percaya, tubuhnya yang halus bergetar, dan tatapannya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, keterkejutan, dan keraguan. Fang Yuan menatap gadis itu dan berkata, tanpa ekspresi. Dia menceritakan kisah tersebut dalam kurang dari lebih besar dari. Manusia batu itu panik melihat Desolate Ancient Moon telah menyimpan hatinya. Dia berkata, wanita tak berperasaan, kebekuan hatimu telah membuatku putus asa. Karena aku tidak bisa mendapatkan cintamu, maka tolong kembalikan hatiku. Tanpa hatiku, aku akan mati. Petik 2. Tetapi Desolate Ancient Moon tidak mengembalikan jantung itu dan melihatnya perlahan mati. Mengapa? Aku sangat mencintaimu, mengapa kau membunuhku? Teriak manusia batu itu sebelum kematiannya. Desolate Ancient Moon menatapnya dengan rasa kasihan, tetapi suaranya tenang, manusia batu, aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi kau menghalangi jalanku menuju kesuksesan. Petik 2. Jalan menuju kesuksesan. Setelah Ge Yao mendengar jawaban ini, dia tidak bisa lagi berdiri dan jatuh ke tanah. Aura kematian yang pekat membuat tubuhnya semakin dingin. Gadis itu mengangkat kepalanya yang kecil, memperlihatkan lehernya yang indah seperti angsa. Dia menatap langit malam yang gelap dan tertawa sedih. Dia hanya tertawa selama beberapa detik sebelum air mata jatuh di wajahnya. Dia menatap Fang Yuan, tatapannya masih menunjukkan cinta yang mendalam seperti sebelumnya, Chang Sanyin.
Aku tidak tahu bagaimana aku menghalangi jalanmu menuju kesuksesan. Tapi sekarang, bahkan jika kau membunuhku, aku tidak membencimu. Mungkin kau ingin membalas dendam. Aku akan menyerahkan semua cacingku milikku padamu, kuharap mereka dapat berguna untukmu di jalanmu menuju kesuksesan. Batuk-batuk, gadis itu batuk darah dan memohon pada Fang Yuan dengan senyum sedih. Aku akan mati, tapi sebelum aku mati, aku punya permintaan kecil. Aku harap kau bisa memelukku, aku benar-benar ingin merasakan pelukan hangatmu. Namun, Fang Yuan tidak bergerak, tatapannya dingin menatap gadis itu. Dia menatap gadis itu dan melihat ekspresinya menjadi lebih kaku saat vitalitasnya meninggalkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, gadis yang seperti bunga itu berubah menjadi mayat sedingin es. Fang Yuan terdiam lama saat dia menatap wajah Ge Yao.